Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Dan saya memberikan judul pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Saya bacakan firman Tuhannya. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Saudara-saudara, perikop ini lebih cenderung berbicara tentang orang Saduki. Nah, saudara-saudara, orang Saduki itu pada zaman Tuhan Yesus tidak banyak jumlahnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang kaya, kaum aristokrat, dan imam-imam besar atau imam-imam yang memasuki organisasi para pemimpin yang ada di Israel pada zaman Tuhan Yesus itu. Nah, perkumpulan itu namanya Sanhedrin. Saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 17. Inilah yang dikatakan pemimpin-pemimpin yang membentuk kelompok yang memerintah di Israel pada zaman Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam dunia politik, orang-orang Saduki ini mereka adalah kolaborator, selalu siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Tentu saja jika kerjasama itu membuahkan hasil yang bermanfaat bagi mereka, ya, demi kedudukan yang istimewa yang mereka inginkan. Dalam pemikiran orang Saduki, saudara, mereka terbuka pikiran dan gagasan-gagasan dari pengajaran-pengajaran Yunani pada zaman itu. Sehingga saudara, dalam prakteknya dan seterusnya, walaupun mereka pemimpin agama di Yahudi, dikatakan mereka menolak hukum lisan dan hukum dari para ahli Taurat. Sebab dalam kepercayaan Yahudi, mereka adalah kaum tradisionalis. Nah, ini yang bagi orang Farisi sangat penting, ya, menjadi sebuah perbedaan, ya. Ini yang terjadi. Karena saudara, orang-orang Saduki itu mengatakan kitab suci yang dipandang mengikat untuk mereka imani dan mereka percayai adalah Pentatuk, artinya 5 kitab Musa. Kitab-kitab yang lain mereka abaikan. Sedangkan orang-orang Farisi dan bangsa ahli-ahli Taurat, mereka mempercayai kitab suci, kelima kitab Musa, kitab para nabi, terus juga kitab saudara syair, saudara. Ini mereka percayai.
Yang seterusnya dikatakan, mereka menolak hukum lisan dan hukum dari para ahli Taurat. Jadi ketika pada zaman itu hukum lisan banyak sekali, saudara, yang dibuat oleh para ahli-ahli Taurat untuk menuntun, membimbing orang-orang Israel mengikuti tata cara ibadah yang mereka atur, untuk mengikuti pola ibadah yang ada di Bait Allah. Dan hukum, ini para ahli Taurat, saudara, yang membuat ini, dan orang-orang Saduki tidak mau mengikutinya. Mereka menolak hukum-hukum lisan dan hukum-hukum dari pengembangan yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Contoh kan, saudara, dari 10 hukum Taurat itu, contoh saudara, tentang hari Sabat. Karena hari Sabat, saudara, orang tidak boleh bekerja. Nah, ahli-ahli Taurat, saudara, membuat tentang hari Sabat itu, saudara, banyak sekali ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak boleh mengangkat beban, tidak boleh berjalan sekian meter, dan seterusnya, saudara. Dan seterusnya dikatakan tidak mengakui kitab-kitab para nabi dan kitab puisi sebagai kitab suci yang tadi saya telah jelaskan. Mereka tidak mempercayai kitab-kitab nabi-nabi, yang mereka percaya hanya kitab Musa saja, kelima kitab Musa. Mereka menyangkal kehidupan sesudah kematian, tetapi orang Farisi sebaliknya percaya setelah kematian ada kehidupan, Tetapi orang-orang Saduki tidak percaya, saudara. Tapi ajaibnya mereka menjadi pemimpin agama, saudara, di Yahudi. Kan ini luar biasa, saudara. Mereka menjadi bahagian dari kepemimpinan kelompok yang namanya Sanhedrin itu, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, para ketua, para imam-imam, senior-senior yang ada. Nah, itu mereka menjadi pemimpin, di Israel. Terus dikatakan orang-orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan tubuh. Sedangkan orang-orang Farisi sebaliknya, mereka sangat percaya akan ada kebangkitan, dalam kehidupan yang akan datang. Seterusnya dikatakan mereka tidak percaya adanya malaikat, mereka tidak percaya adanya roh, mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati, saudara. Itu saudara bisa baca di ayat 23. Saudara juga bisa bandingkan di dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat 6 sampai 8, bagaimana orang Saduki sangat tidak mempercayai prinsip-prinsip malaikat, roh, dan kebangkitan orang mati. Dengan keberadaan orang Saduki seperti inilah mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang kematian dan kebangkitan melalui sebuah pertanyaan yang cukup terkenal pada zaman itu, yaitu perkawinan Levirat, yaitu perkawinan ipar, saudara. Perkawinan ipar itu artinya kakaknya laki-laki menikah dengan wanita dan kakaknya itu meninggal, adiknya yang laki-laki nikahin, istri dari kakaknya yang laki itu, dia harus dinikahin. Karena apa maksudnya? Supaya struktur keturunan dari nama kakaknya itu tetap ada. Jadi nanti kalau dia punya anak, yang dibawa nama dari kakaknya itu, bukan dia, Kalau dia menikahi istri dari kakaknya, memiliki anak, nah anaknya itu disebut keturunan dari kakaknya, bukan dia. Nah itu yang terjadi, karena untuk terus meneruskan prinsip dari ayahnya yang pertama itu, saudara. Nah, perkawinan Levirat atau perkawinan ipar ini sampai sekarang ini masih diragukan. Praktik pernikahan Levirat ini menjadi sebuah kebiasaan pada zaman itu untuk orang Yahudi. Itu pun masih nggak semua, hanya memang Alkitab menuliskan itu, bagaimana Yehuda melakukan prinsip-prinsip itu dengan anak-anaknya dan seterusnya. Sekalipun ada ayat-ayat yang mendukung perkawinan Levirat yang tadi saya jelaskan di dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10, saudara. Saya bacakan ayatnya supaya saudara nanti dapat mengerti prinsip perkawinan Levirat itu, Ulangan pasal 25. Ulangan pasal 25, saya bacakan bagi saudara. Ulangan pasal 25.
ya, ayat yang ke-5. Ya, saya bacakan. Firman Tuhannya demikian. Judulnya tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Jadi ini pertanyaan dari orang Israel, dan ini firman Tuhannya ada di Ulangan pasal 25. Pernikahan, laki yang pertama meninggal, terus laki yang kedua nikah meninggal, dan seterusnya. Di sini ada di dalam Ulangan pasal 25. Saya bacakan bagi saudara. Tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ya, nah ini yang disebut levirat, saudara. Seterusnya, ayat 6, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua, serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Nah, saudara, ini yang ditanyakan oleh orang-orang Saduki, saudara. Ya, yang tadi saya jelaskan, saudara, ya, di dalam Matius pasal 22 yang ayat 24. Mereka mengatakan kepada Yesus begini, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Itu, ya, pertanyaannya, ini Ulangan pasal 25 memberikan penekanan. Apa pertanyaan dari orang-orang Saduki itu berdasarkan Ulangan pasal 25 ini, saudara? Ini yang harus dimengerti. Nah, kebiasaan ini di Alkitab ada tertulis, di mana di kitab Rut pasal 4 ayat 7 sampai 8. Dikatakan begini, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikan kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Ya, itu contoh bagaimana Rut akhirnya dinikahkan oleh Boas, yang seharusnya Boas tidak boleh menikahkan Rut, karena Rut memiliki saudara dari suaminya yang wajib harusnya menikahkan dia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 24-28, orang Saduki itu mengutip perkawinan Levirat, di mana 7 orang saudara laki-laki masing-masing mati tanpa meninggalkan anak. Setelah menikahkan perempuan yang sama, dan orang Saduki bertanya ketika kebangkitan terjadi, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Jelas ini pertanyaan menjebak, saudara. Yesus menjawab dengan meletakkan satu prinsip. Pertanyaan itu adalah kesalahan dasar yang berpikir bahwa surga sama dengan bumi dan berpikir kekekalan dengan istilah sekarang atau kekinian pada saat itu orang-orang Saduki. Jawaban Yesus ialah bahwa setiap orang yang membaca kitab suci harus mengerti bahwa surga bukan sekedar kelanjutan atau perpanjangan dunia ini. Di surga kelak ada hubungan-hubungan yang baru
dan lebih agung yang jauh melampaui hubungan-hubungan jasmani di dunia sekarang ini. Jadi saudara jangan berpikiran di sorga ada kawin mengawinkan gitu ya, dengan pola pemikiran dunia. Ya, ini yang harus dimengerti. Mereka hidup seperti malaikat, walaupun mereka barangkali saudara ada penjelasan firman Tuhan yang lain seperti apa yang sekarang tubuhnya ini gitu ya. Tetapi prinsipnya mereka hidup tidak lagi dengan prinsip kedagingan, ya, dengan pola prinsip dunia kawin mengawinkan. Tidak, mereka adalah orang-orang yang sudah dengan tubuh kemuliaan yang tidak berpikiran daging lagi. Mereka berpikiran semuanya untuk dapat memuliakan Tuhan di sorga itu. Pekerjaan kita, anak-anak Tuhan yang diterima Tuhan masuk sorga adalah itu saudara, memuliakan Tuhan. Tidak lagi berpikiran hal-hal yang kawin mengawinkan, itu hal duniawi saudara. Ya, tapi di sorga itu semua pikiran-pikiran mulia yang ada, ya. Nah, jawaban Yesus ialah bahwa setiap orang yang membaca kitab suci harus mengerti bahwa surga bukan sekedar kelanjutan atau perpanjangan dunia ini. Di surga kelak ada hubungan-hubungan yang baru dan lebih agung yang tadi saya sudah jelaskan, ya, jauh melampaui hubungan-hubungan jasmani di dunia sekarang ini. Jadi saudara jangan berpikir logika dunia yang ada, hukum-hukum dunia ini disamakan dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Makanya firman Allah katakan, Yesus katakan, baca kitab suci supaya kamu mengerti prinsip-prinsip ilahi atau prinsip-prinsip sorgawi. Karena di situ tentang sorgawi ada di dalam Alkitab. Jangan dengar orang lain. Baca Alkitab sehingga saudara tidak mudah disesatkan, ya. Karena banyak penyesat-penyesat pada akhir zaman ini, saudara. Alkitab diputar balikan, bahkan nggak percaya Alkitab, percaya prinsip-prinsip dunia, gitu loh. Jangan saudara ya, Alkitab dasar kita untuk kita hidup dalam kekekalan. Ayat 31 sampai ayat 32. Yesus menjawab juga tentang kematian dan kebangkitan melalui Keluaran pasal 3 ayat 6 yang menyatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, bukan Allah orang mati. Sebab tidak mungkin Allah menjadi Allah orang mati dan mayat yang membusuk. Allah yang hidup itu haruslah Allah dari manusia-manusia yang hidup pula. Jadi kita percaya bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu ada sekarang di surga yang kekal bersama-sama dengan Allah. Dia hidup. Tetapi secara jasmani memang dia sudah tidak ada di dunia ini. Tapi prinsip Alkitab adalah prinsip kerajaan surga. Itulah jawaban Tuhan Yesus kepada orang Saduki, bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub itu hidup. Mengerti saudara dengan firman Tuhan ini di dalam ayat 31-32, maka saudara akan mengerti bahwa di sorga bukan pikiran-pikiran jasmani yang akan kita laksanakan, tapi pikiran-pikiran ilahi yang kita akan lakukan. Saudara-saudara, itulah jawaban Tuhan Yesus kepada orang Saduki, bahwa ada kehidupan sesudah kematian yang tidak boleh dipikirkan dalam istilah-istilah duniawi. Ini yang harus saudara mengerti. Makanya hati-hati, banyak pengajar-pengajar sesat yang aneh-aneh mengajarkan atau menafsirkan firman Tuhan dengan logika-logika yang kelihatannya seorang orang yang hebat, teolog, atau bahkan orang yang mengerti firman Allah yang ternyata mereka memakai logika. Firman Tuhan tidak bisa dengan logika saja. Saudara harus berdoa, minta Roh Kudus membimbing kita supaya kehendak Allah, karena firman ini adalah firman Tuhan ini adalah suci, kudus, agung, dan bahagian dari kehidupan kerajaan surga. Jadi tidak bisa sembarang kita menafsir menurut pola pikir kita. Kita harus rendah hati, tahu hidup kita dekat atau tidak dengan Tuhan. Jangan bawa firman Tuhan secara logika 100%. Betul kita masih ada hidup dalam dunia, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang menurut kehendak firman. Supaya kita bisa mengikut menurut kehendak firman dalam kehidupan kita sebagai orang dunia ini, maka saudara harus baca firman. Betul kita masih hidup dalam dunia ini, tapi waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki dua kewarganegaraan hari ini. Kita orang percaya memiliki dua kewarganegaraan. Satu kewarganegaraan dunia, kedua kewargaan negara kerajaan surga. Itulah kehidupan kita. Jadi hidup kita yang sekarang ini harus menghidupi prinsip-prinsip kerajaan surga sebagai orang percaya, sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, di sana kelak ada hubungan-hubungan yang baru dan lebih agung
yang jauh melampaui hubungan yang ada di dunia sekarang ini. Berselancar dalam kebenaran. Amin.